Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita hari ini yaitu namanya Agung. Ya. Agung siapa? Nugroho Agung. Nugroho Agung. Nugroho Agung ini desainer grafis di Gagas Media, bener? Bener. Oke, jadi Gagas Media itu penerbit. Buku gue juga sering terbit di sana dan Agung ini punya cerita nih Paranormal Experience ternyata. Padahal lu sering bikin cover yang serem-serem gitu nggak? Iya. Apa KTJ lo bikinin? KTJ enggak, kayak punya Ahmad Danilo. Oh. Aku bikin itu, terus punyanya Kuyang itu punya yang Si Kuyang itu ya. Bang Aben atau aku bikin gitu. Terus beberapa cover horor punya Ahmad Danilo tuh aku juga bikin juga sih kayak Midnight Restoran, Midnight Hospital, terus yang terakhir itu Pesta Bunuh Diri. Oke, pokoknya lo sering lah bikin cover-cover horor. Ya, horor dan romance sih. Horor dan romance. Nah, ternyata lo ini punya cerita horor sendiri. Betul. Gimana ceritanya? Jadi tuh cerita ini terjadi di tahun 2016. Tahun 2016. Berarti udah lama ya? Udah lama. Tepatnya di bulan November. Di saat itu aku mau nikah. Oke. Kan kerja di Jakarta, rumah di Tegal, nah calon istri di Banjarnegara. Oke. Tegal sama Banjarnegara jauh? 4-5 jam. Oh, naik mobil? Naik mobil. Terus di tanggal 12 itu aku mau diantarin sama sanak saudara. Cuma bukan sanak saudara yang deket, tapi jauh gitu. Ada 4 orang sama sopir. Ya, ada namanya ada Mas Imin, Aldi, Ade Luluk sama sopir ini. Kita mau berangkat jam 8, jam 7 tuh udah kumpul di rumah gitu kan. Terus bapak tuh udah pesen sebelum berangkat tuh bapak ngomong, kalian kalau udah sampai Banjarnegara, nanti tolong istirahat dulu. Jangan langsung pulang ke Tegal, setelah subuh baru pulang ke Tegal. Nanti kan di tanggal 14-nya bawa rombongan lagi dari Tegal ke Banjarnegara buat akadnya. Akadnya di tanggal 14. Ya udah, terus di depan meja tuh udah disiapin gelas berisi air putih penuh, ada 5. Itu siapa yang nyiapin? Bapak. Oke. Bapak disuruh minum tuh, disuruh minum. Habis minum disuruh minum separuh aja. Kenapa? Yang separuhnya disiram ke mobil. Itu biasa kayak gitu? Di bapak itu hal yang biasa. Bapak itu masih melestarikan adat kejawen. Oh, berarti itu kejawen kayak gitu? Iya, kurang lebih gitu. Aku juga belum terlalu tanya-tanya sama bapak gitu. Terus dengan niat apa disiram mobil? Sebagai ya air itu udah dikasih doa-doa sama bapak buat keselamatan aja Di jalan? di jalan. Oke. Gitu. Tapi selama itu lu nggak pernah nyetir dari Tegal ke Banjarnegara? Nggak pernah? Aku nggak boleh nyetir. Nggak boleh ngapain, aku udah kayak ya udahlah duduk aja anteng gitu, ada sopirnya gitu. Oh, yang mobil disiram itu juga nanti ada yang nyopirin? Ya itu, sopir itu. Nggak, tapi sebelumnya nggak pernah? Pernah. Dari Tegal ke Banjarnegara pernah? Pernah. Dan itu nggak disiram-siram juga? Enggak. Kok kali ini kesana disiram? Karena mau nikah atau? Kalau mau nikah. Oh. Terus kan kalau di adat Jawa tuh nggak boleh orang tua tuh nampingin, mengantar dulu pengantinnya karena nggak boleh ketemu sama calon. Oh, berarti mertua gitu. Niatnya dari Tegal ke Banjarnegara itu untuk menikah atau apa? Ngantar aku nikah. Ngantar menikah. Menikah. Berarti nanti nikahnya di Banjarnegara. Di Banjarnegara, akadnya. Oke. Gitu. Akadnya itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tanggal 14. Oke, terus si mobil disiram ini hari? Tanggal 12 hari Sabtu. Oh, berarti memang mau jalan ke sana untuk menikah di sana nantinya. Karena mau nikah, makanya tuh mobil disiram. Ada persiapan gitu loh pokoknya. Oke. Buat persiapan pernikahan lah. Terus kan ya udah kita nurutin aja pesan dari bapak bahwa biar disiram ya siram aja. Terus aku tanya sama bapak maksudnya apa, ya itu bilang biar selamat, itu udah dikasih doa airnya biar kamu nanti di jalan nggak ada apa-apa gitu kan. Apalagi ini perjalanannya malam. Ya, terus ya udah akhirnya berpamitan. Bener-bener tuh nggak ada yang nganter kayak adik, orang tua itu nggak ada yang nganter. Benar-benar saudara jauh semua yang nganter. Dan berangkat dari Tegal ke Banjarnegara ada 2 jalur bang pilihannya, mau lewat Purwokerto apa lewat Pemalang. Kalau ambil cepatnya lewat Pemalang, karena nggak muter, tapi jalurnya naik turun. Oke. Yang di dalam mobil siapa? Bangku pertama supir sama aku,
Oh tuh pangku-pangkuan. Enggak dong. Katanya bangku pertama. Iya. Di depan aku sama supir. Baris pertama. Aku sama supir. Baris kedua. Bangku pertama aku sama supir. Ya bangku pangkuan ada belakang nggak? Baris pertama ya. Baris pertama aku sama supir. Supir di kanan dong. Kanan dong. Oke lo di kiri. Terus baris kedua Aldi sama Pak Dinduluk. Aldi ini siapa nih? Aldi ada sepupuku. Ada sepupu. Sama? Mas Imin di baris ketiga. Tadi Aldi sama apa baris Pak kedua? Dinduluk. Pak D sendiri? Oke. Pak D jauh lah gitu. Terus ada Mas Imin di baris ketiga. Mas Imin siapa nih? Mas Imin masih saudara jauh juga. Oke, berarti intinya lu di depan lah sama supir. Sisanya belakang saudara semua. Saudara semua. Oke. Gitu. Pergi nih mobil nih. Pergi. Ada 2 jalur tuh. Ada 2 jalur. Pemalang sama Purwokerto. Purwokerto. Lo yang ke Pemalang. kenapa? Lebih cepat. Oh gitu. Cuma ya jalurnya cepat. Ya walaupun sepi ya. Terus cuma ya itu naik turun aja. Jalannya udah halus di situ. Nah. Kalau Pemalang itu selalu ngelewatin yang namanya pohon randu kembar. Oh, ada memang. Ada di situ tuh namanya ada kadang dibilang randu kembar, ada dibilang cabai kembar, tapi intinya pohon itu tuh berdiri hampir sama besar ya, gede, kanan kiri, tengahnya jalan. Oke. Habis itu sekelilingnya dia udah sawah gitu. Itu terkenal tuh pohon. Terkenal. Oke, Terus pas lewat situ, kalau aku lewat situ tuh selalu klakson 3 kali. Karena mitos atau omongan orang di situ klakson kalau bisa supaya selamat aja ya. Aku mikirnya buat nghormatin aja ya gitu kan. Klakson. Nah, aku bilang ke sopir. Pak sopir kalau mau kalau bisa nanti pas lewat klakson. Sopirnya nggak percaya hal seperti itu. Oh, dia bilang gimana? Ya mitos lah, mitos kayak itu gitu. Nggak usah lah klakson. Nah kayak gitu. Dia nggak percaya hal seperti itu. Ya udah. Aku nggak mau maksain keyakinan kepercayaanku kan. Yang penting ya udahlah selamat aja. Pas banget kita ngelewatin pohon itu, dari bangku ketiga, baris ketiga, Mas Imin kayak teriak gitu. Awas itu yang di atas pada turun, pakai bahasa Jawa. Oh gitu? Awas itu yang di atas pada turun. Terus spontan aku langsung nengok ke belakang kan. Bilang ke Aldi, "Di, itu kenapa Mas Imin?" gitu kan. Mas Imin masih tidur, tapi ngelindur kan tadi. Iya, ngomong apa? Mudun gitu, turun gitu. Katanya yang di atas pada turun, apaan gitu kan? Ya udahlah. Berarti kan dia posisi di mobil ya? Iya di mobil. Berarti dia juga nggak bisa ngelihat, dan di belakang kan? Berarti nggak bisa ngelihat atas juga kan? Iya. Tapi dia ngelindur gitu kayak atas turun. Oke. Dia juga punya, katanya punya kayak gitu. Ya terus setelah ngelewatin pohon itu. Medannya tuh langsung naik kan, langsung naik ke perbukitan gitu. Ya waktu pas mobil naik ya kita biasa aja mobil naik, ya mesinnya kan gasnya kan suara mesinnya kan kenceng gitu kan, karena kan nanjak gitu. Nah anehnya pas lagi setelah lepas dari Pemalang itu kita tanjakan terakhir, habis itu kan jalan datar. Pas turunan mobilnya pelan banget. Pas turunan tapi? Pas turunan. Padahal itu turunan dan nggak ada. Kalau turunan seharusnya kenceng. Harusnya kenceng. Sampai kita tuh diklaksonin mobil dari belakang, gitu kan. Terus aku ngobrol sama sopir kan, "Pak, ini mobil kenapa nggak bisa digas aja sih gitu kan? Depan kan kosong Pak gitu kan. Diklakson terus kita di belakang. Nggak tahu Mas. Udah aku gas nih, udah pol, tapi nggak bisa gitu loh. Mobilnya menolak buat lebih maju. Terus apakah mesinnya atau bannya kan kita nggak tahu. Akhirnya nyari tempat yang agak ramai, terus di situ nemu pasar kan. Kita minggir dulu, kita ngecek tuh mobil, mesin masih oke, ban masih bagus, nggak panas juga. Tapi kok aneh gitu loh. Nah di situ tuh ternyata sopirnya setelah cek mesin nggak langsung cabut, tapi buang air kecil dulu. Di sembarangan. Oh. Gitu. Terus aku bilang, "Pak, kalau bisa ke pom bensin aja," gitu kan. "Oh, sekarang aja Mas, udah kebelet," gitu kan. Akhirnya dia buang sembarangan di pinggir jalan gitu. Dan parahnya saudaraku pada ikut-ikutan semua. Oh jadi kencing rame-rame itu? Gitu. Berbaris atau? Gitulah berbaris. Atau depan belakang? Karena kan dingin kan, itu kan bukit. Nah setelah lepas Pemalang terus masuk ke Purbalingga, itu kan jalan turun, habis itu kan datar lagi tuh. Itu mobil udah bisa kenceng. Masuk dong ke Banjarnegara, udah sampai nih di Banjarnegara. Terus akhirnya menuju ke desa calon istri. Nah desanya itu tuh gini nih,
jalan tuh kebun dulu, kebun salak 2 kilo baru desa. Oke, Jadi itu ada kebun dulu ya? Karakternya kayak gitu. Jadi kalau setiap desa tuh tetangga desanya juga gitu, dipisahkan oleh kebun salak. Karena kamu di sana tuh para petani salak. Oke. Emang budidaya salak Budidaya salak di sana. Gitu. Jadi kebun dulu. Nah, di kebun itu juga kan banyak cerita-cerita mitos-mitos angker-angker kan. Ada jembatan, tak suruh klakson, nggak usah mas, gas aja gitu. Ada pohon gede, klakson pak, nggak usah percaya kayak gituan. Orang udah zaman modern gitu kan, ya udah. Akhirnya kita sampai di rumah, disambut sama saudara-saudara kan, gitu, sama orang tua. Istri dipingit di kamar, nggak boleh ketemu. Terus kita baru ngobrol 15 menit lah, tuh udah disiapin tuh makanan di belakang buat makanan malam. Terus baru cemilan keluar, kopi, teh keluar. Baru ngobrol, ngerokok, 1 batang habis, tiba-tiba Mas Imin ngomong, tugas saya sudah selesai untuk mengantar Agung di sini. Saya titipkan Agung sampai hari pernikahan. Udah langsung kaget. Terus Mas Imin bilang kayak gini, ini saya langsung pamit ke Tegal. Padahal kan pesan bapak tuh disuruh temenin nanti istirahat dulu, pulangnya subuh. Tapi mereka kayak buru-buru gitu loh, pengen pulang. Dia doang atau yang lain juga? Yang sopirnya. Sopir, ayo mas kita pulang. Biar bisa istirahatnya di Tegal aja, kayak di sini gitu loh. Dan nanti tanggal 13 tuh full istirahat, tanggal 14-nya pagi, subuh langsung berangkat ke Banjarnegara gitu, sama rombongan yang lain, saudara-saudara yang lain. Jadi maksudnya mereka balik lagi? Iya balik lagi. Kenapa? Ya mobilnya akan dipakai buat ngambil rombongan yang di Tegal itu. Oh jadi maksudnya udah dianterin sama supir, habis itu mobilnya balik lagi, baru kesana lagi. Tanggal 14 ke Banjarnegara lagi sama rombongan yang banyak. Tapi lu kenapa harus kesana lebih dulu? Ya karena kan nanti ada persiapan kayak gitu kan, baju apa semuanya, terus makeup, ya macam-macam lah di situ kan pernikahan. Berarti bisa ke situ dulu. Biasanya kalau kayak gitu harus dipingit dulu nggak sih? Kan nggak boleh ketemu. Itu kan aku nggak ketemu sama istriku. Oh tapi di tempat yang sama aja? Di desa yang sama, rumah yang berbeda. Iya, jadi maksudnya desanya sama nih. Tapi emang nggak ketemu? Nggak ketemu, cuma ya WhatsAppan aja gitu kan. Habis itu kalau nggak sengaja ketemu di luar gimana? Apa lo keluar pakai helm full face? Pakai masker, pakai topi. Ya pokoknya hati-hati supaya nggak ketemu lah. Iya itulah, pokoknya nggak boleh. Pulang nih si supir sama Mas Min. Siapa namanya? Mas Min, Aldi, Pak D, sama sopir nih pulang. Pulang nih. Aku tanya kan, mau aku antar nggak nih sampai ke batas desa, gitu. Nggak mas, gampang kok jalannya. Gue bingung, kenapa dia udah nganterin lo? Kalau supir mah pulang lagi ya udah gitu ya. Tapi kok yang lain ikutan pulang ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Kan maksudnya kalau kayak gitu ya datang aja di tanggal 14 kan? Harusnya kan dia di situ aja gitu kan? Iya, dan dia nggak mau? Nggak mau. Nggak bilang apa-apa? Nggak bilang apa-apa. Semua saudara yang di belakang, bagian belakang itu pada pulang lagi? Tapi memang niatannya cuma nganterin aja udah. Dari awal emang niatnya cuma nganter. Iya. Kalau paling fleksibelnya kan lebih baik kayak gitu kan. Iya. Mungkin masih ada yang bekerja di tanggal 13 itu atau apa gitu. Mau nemenin aja ya? Persaudaraan kalian nih erat sekali ya. Punya grup WA bareng? Enggak. Enggak punya? Tadi sudah dari jauh. Justru aku nggak punya nomor mereka. Oh gitu? Nah terus kan udah tuh jalan mereka. Pulang nih? Pulang jam 1, jam 1 malam pulang. Aku melek sampai jam 2. Nah jam 2 itu ibu dari istriku tuh datang nengok kan. Aku belum tidur. Dia ngomong, Gung tidur istirahat gitu lah kan, besok tanggal 14 kamu nikah, jaga kesehatan. Tiba-tiba aku ngomong kayak gini, aku nggak bakal tidur sebelum dengar kabar dari Aldi. Udah sampai Tegal apa belum? Langsung sadar kalau aku nggak punya nomor telepon semua orang ada di mobil itu. Akhirnya aku minta ke kakaknya Aldi yang ada di Selawi, minta nomor teleponnya Aldi, terus aku telepon Aldi jam 2 dini hari itu aku telepon, aku tanya, di posisi kamu udah di mana sekarang? Udah keluar, udah sampai Purbalingga apa belum? Udah keluar dari Banjarnegara apa belum? Dia bilang gini, Mas tolong, aku sekarang kesasar, sekarang posisiku ada di kebun salak. Oh berarti masih dekat dong? Kebun salak di Banjarnegara banyak banget bang. Iya nggak, maksudnya kan ini desa ada kebun salak, desa kebun salak. Oh berarti nggak mesti dekat situ ya? Nggak mesti dekat situ. Jadi banyak banget. Kamu punya patokan enggak gitu kan? Nggak ada. Pokoknya aku sekarang nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kanan kiri kebun salak, depan itu udah
tebing, Ya. bawahnya sungai sekitar Gila, serem 3 sampai 2 meter. Belakangnya turunan 30 meter. Jadi mobil tuh banyak slip terus buat mundur, Oke, nggak bisa berhenti. mundur. Terus Berhenti di situ. jam 2 pagi nih ya? Jam 2 pagi. Terus aku langsung panik kan. Habis panik, aku WhatsApp sama istriku. Terus istriku bilang ke saudaranya, namanya Mas Bambang sama Mbak Siwi. Nah, Mbak Siwi ini tuh dia punya keahlian ngelihat makhluk halus gitu, punya sixth sense gitu kan. Terus Mbak Siwi sama Mas Bambang datang nih, gue ada apa gitu kan. Rombongan kesasar Mas. Kesasar di mana? Nggak tahu. Ngomongnya pohon salak. Ya kita bingung lah, pohon salak kan di sini banyak banget gitu kan. Terus gimana? Coba kita nanti telepon lagi gitu kan. Coba tak suruh Sherlock kan. Sherlock di mana biar tahu lokasinya. Nggak ada sinyal. Kita pakai telepon seluler. Kita mau berangkat tuh bertiga, aku, Mbak Siwi, Mas Bambang. Tiba-tiba dari belakang istriku datang. Aku ikut. Lah, berarti ketemu dong? Ketemu dong. Lo pakai helm? Enggak. Oh, enggak. Kan nggak boleh ngelihat. Ketemu dong. Gitu kan. Ketemu. Kan dipingit kan seharusnya kan? Harusnya Udah nggak mikirin lah ya? Udah kepikiran. Oh, iya. Udah panik. Ya udah jalan. Kita jalan. Sampai batas desa tuh kita ketemu pertigaan gitu kan. Pilihannya ada 2 nih. Ke kiri itu ke jalur provinsi, ke kanan tuh jalan ke bukit. Aku telepon di situ. Tadi kamu waktu jalan rasanya gimana? Nanjak apa turunan gitu? Enggak Mas, datar. Oh ini pasti di sebelah kiri nih, gitu. Sebelah kiri nih, kata istriku jalan sebelah kiri. Di situ ada apa? Sungai Mas, di sini sungai nih, depanku sungai. Kata istriku, di sebelah kiri nggak ada sungai. Terus apa kita cek ke atas dulu ya? Yang datar tuh di sebelah kiri. Kiri ya. Tapi di sebelah kiri nggak ada sungai. Nggak ada sungai. Oke, jadi masih makin bingung Masih dong. bingung, makin bingung. Apa kita cek ke atas dulu nih? Maksudnya di atas itu kan ada desa, barangkali kesasarnya ke situ. Kata Mas Bambang kayak gitu. Oke deh kita. Tapi kan ke atas kan nanjak Mas. Kata Aldi datar jalannya. Ya kita nggak tahu yang dirasa kayak apa. Tapi feelingku sih di atas gitu kan. Ya udah deh akhirnya kita putusin berempat ini sepakat untuk ke atas. Ke bukit gitu. Di situ ada desa C namanya. Aku nggak mau nyebutin. Desa C itu terkenal lah di situ. Jalannya sepi, kebun-kebun, banyak kebun gitulah. Ada hutan pinus di situ juga. Nah, pas nanjak jalannya tuh nggak ada bagus-bagusnya. Waktu itu ya. Kalau sekarang udah halus banget. Waktu itu nggak ada bagus-bagusnya, bolong-bolong semuanya. Yang katanya halus, datar, mulus gitu jalannya, nggak. Katanya Aldi juga bilang ada lampu-lampu, udah kayak jalan tol. Gitu. Tapi di situ kita nggak nemuin ciri-ciri itu tuh nggak sama gitu kan. Jalan jam 2 pagi, kan jam 2:30 kan. Nanjak terus, jalannya berlubang. Habis itu Mbak Siwi bilang, "Gunggung sini nih." Aku berarti posisinya Mas Bambang di depan sama Mbak Siwi, aku sama calon istri di bangku belakang. Nah, Mbak Siwi tuh ngomong gini, "Gunggung sini nih." Aku maju kan gini kan. "Kenapa Mbak?" Gitu, dibisikin sama Mbak Siwi. "Nanti kamu kalau di hutan pinus ngelihat macem-macem." Di mana? Di hutan pinus. Oh, ada hutan pinus. Di hutan pinus ngelihat macem-macem. Jangan bikin gaduh. Nanti calon istrimu ini malah panik gitu kan. Pokoknya sebisa mungkin tenang gitu. Akhirnya nggak nyampe berapa lama kita ngelewatin hutan pinus itu. Oke. Naik mobil kan? Naik mobil. Terus udah sampai hutan pinus. Kayak parade Bang. Lo ngeliat? Ngeliat. Apa aja? Semuanya ada. Gitu kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Gitu nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Kan diem kan? Iya. Jadi di hutan itu kayak lagi pada kumpul semuanya, kongko. Dia ngeliat beneran? Beneran. Oke, ini lo dalam mobil, terus hutan pinus. Hutan pinusnya tuh kanan kiri. Kanan kiri. Jadi, apa yang lo lihat kayak apa? Jadi posisinya gini, di atas, terus jalan, terus hutan lagi, Oke. ke bawah gitu. Oke. Ada genderuwo, Kelihatan? kelihatan. Padahal itu kan gelap. Gelap, Terus matanya apa? merah, Oh, jadi matanya yang kelihatan? kelihatan. Terus habis itu ada ya pocong, Kelihatan itu? kuntilanak, ada yang lagi lari-lari, ada yang lagi di pohon, ada yang lagi macam-macam, ada Yang lain juga lihat? kecil. Mbak Siwi sama aku. Aku berusaha banget buat diem. Itu pertama kali lo lihat yang kayak gitu? Enggak, udah sering. Oh. Dari kecil udah sering. Cuma ini kayak bocor. Biasanya tuh aku ngerasanya cuma ngerasa aja. Gitu, cuma ngerasa aja. Tapi ini tuh bener-bener kayak bocor, kelihatan semuanya, terus aku cuma diem. Udah diem, mobil terus jalan aja. Jadi tuh kayak posisinya tuh kayak kita tuh
Tau kan mobil yang ada di pawai gitu, kanan kiri udah banyak rame gitu. Iya. Terus dari yang bentuknya masih bagus sampai yang udah nggak ada kepala, nggak ada tangan. Terus dari bentuk yang serem sampai yang lucu juga ada gitu. Nah, akhirnya sampailah kita ke Gue ngebayangin itu pasti chaos banget. aduh, Bener? nahan banget sih, nahan banget. Habis itu udah nih ngelewatin hutan itu selesai. Habis hutan kan ketemu desa tuh. Udah tenang nih perasaan, habis ini ketemu desa, mungkin bisa tanya-tanya orang sini gitu kan. Mulai dong identifikasi awal di situ. Habis naik jalan datar, terus Mas Bambang tuh bilang, lihat tuh di depanmu jalan kamu. Terus aku lihat kan ke depan. Jembatan tuh udah patah. Keluar dong dari mobil ngecek kan. Beneran dong langsung ke ujung jembatan patah gitu kan. Jalannya udah keputus. Ternyata di desa itu habis kena longsor. Itu jalan ke arah mana? Jalan ke arah desa itu, desa C. Oh enggak, maksudnya kalian udah tahu mereka posisinya di desa C ini? Belum. Oh belum. Kita baru mau tanya-tanya barangkali ada di situ gitu loh. Oke, itu longsor tuh. Longsornya baru atau nggak tahu juga? Tahu. Setelah itu kan aku searching kan. Maksudnya setelah peristiwa itu ya, aku searching tuh Maret 2016. Pergeseran tanah. Jadi tuh ini ujung jembatan ya yang kepotong. Ini aku di sini nih. Terus di sini ada rumah. Di sini ada rumah. Di sini rumah ini selamat. Nah, rumah yang ini nih tanahnya udah kosong, dia kayak gantung gitu. Tinggal nunggu waktu aja ambruk gitu. Terus udah nggak mungkin dong ada mobil mini SUV masuk ke situ. Iya. Terus dari belakang ada yang klakson truk gitu gede. Ternyata truknya itu lewat, jadi ini jembatan, ini jalan kan, jembatan. Truknya tuh lewat sebelah kanannya ke bawah gitu. Ternyata di situ dibuat jalur darurat. Tapi ya jalur daruratnya masih banyak batu, masih ada aliran air yang ngalir. Karena kan dibendung gitu kan supaya buat jalan. Jadi truk itu buat distributor salak aja ke kota gitu untuk jualan salak. Terus nggak mungkin ke situ, tapi penasaran aja. Terus aku bilang ke Mas Bambang, Mas kita nggak bisa turun ke situ, ngecek tanya-tanya orang situ. Bro, jaraknya masih beberapa meter lagi ke desa. Ini jembatan jalan satu-satunya ke situ. Aku nggak berani, mobilku nggak kuat. Akhirnya diputuskan, udah gerimis juga itu gerimis. Diputuskan aku telepon lagi ke Aldi kan. Ini aku ada di bukit gitu loh. Kamu tadi ngelewatin bukit nggak? Ngelewatin jalan yang longsor nggak gitu kan? Aldi bilang, enggak. Jalannya halus. Selesai, tiba-tiba tuh udah berhenti, depannya udah jurang gitu yang sungai. Ya akhirnya turun lagi ke bawah. Nah turun kan lewatin lagi kan hutan pinus tadi, yang ramai tadi. Itu udah berkurang, nggak sebanyak tadi. Mobil tuh turun lewat. Ya itunya hantu-hantunya. Hantu-hantu di hutan pinus itu udah berkurang gitu loh, nggak banyak. Tapi mobilku jadi berat. Padahal itu turunan. Kita diem aja lah. Berat tuh maksudnya turunnya nggak lancar? Nggak lancar. Kayak ada yang ngikut gitu. Nah habis itu sampailah kita di batas desa tadi, tempat kita diskusi awal. Kita nggak ke desa, kita masih lurus lagi. Terus kita berhenti di satu bangunan. Kita keluar, bingung kan mau ngapain lagi, ini ada di mana, share lokasi nggak bisa. Aku telepon Aldi lagi kan. Terus ini gimana ke depannya? Mau ngapain? Kamu di situ terus, kita nggak tahu loh, mau nunggu sampai pagi gitu kan. Ini Mas Imin lagi cari desa, dia mencoba mencari musola. Supaya pas lagi subuh udah tahu informasinya ada di desa mana gitu kan. Oh gitu, ya udah. Terus kamu lagi ngapain sekarang? Aku lagi sama Pak Dinuluk ngobrol. Terus kamu nggak ngalamin kejadian apa-apa? Nggak ada Mas gitu. Sopir ngapain? Supirnya diem aja di depanmu, di kemudi, bangku kemudi. Tidur? Enggak. Pandangannya ke depan terus. Kamu ajak cerita? Ajak. Terus jawabnya cuma ya sekenanya aja. Ditanya jawab, nggak ditanya diem. Ditanya jawab, nggak ditanya diem. Dia kecapean kali. Kalian lapar nggak di situ? Kan kepikir kan mereka belum makan kan gitu. Aku lapar Mas, Pak D lapar, Mas Imin juga lapar. Cuma si sopir ini nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Dia diem aja. Ke depan terus pandangannya. Ya udah deh, gini aja berarti. Ini aku nggak bisa mengidentifikasi nih. Aku tadi ke atas kan, dari pertigaan ke atas.
itu jalannya kena longsor, jembatannya putus, aku nggak bisa ke desa itu dan aku nggak tahu kalian tuh ada di mana gitu kan. Yang jelas sepertinya bakal nunggu pagi. Kalau ada kabar dari Mas Imin, kalau ketemu desa atau musola, kabarin ya. Nanti kita bisa identifikasi dari situ. Belum selesai ngomong sama si Aldi, Mbak Siwi nih, istrinya Mas Bambang, teriak-teriak. Masuk gitu. Masuk mobil baru, masuk mobil gitu. Masuk. Kita kan, hah, apaan sih gitu kan? Apaan sih? Masuk mobil. Kok apa sih Mbak? Masuk gitu kan. Akhirnya masuk mobil jebret-jebret. Buruan. Di atas mobil dong, bunyi duk. Itu semua orang Ngalamin. Bunyi gitu? Bunyi duk gitu kan. Terus Mbak Siwi, Mas, gas, ayo jalan. Jalan mobil kan, lurus. Nah, habis bangunan itu tuh jalannya lurus, belok ke kanan, habis itu ada turunan tuh. Nah, turunan itu jadi jalan gini nih. Turun, terus naik. Nah, di tengah-tengah jembatan. Jalan, dia turun. Pas di turunan remnya blong dong. Rem mobilnya? Terus? Blong kan. Pas bang, astagfirullahaladzim gitu kan. No mas, santai. Bisa. Habis itu kan dia nurunin gigi buat ngurangin kecepatan. Habis itu baru tuh setelah ngelewatin jembatan klakson 3 kali, baru tuh dia ngegas buat ke tanjakan. Set. Habis itu kita lurus nemu minimarket. Minggir melipir ke situ, remnya berfungsi kembali. Pas di minimarket? Terus diam di sini dulu. Mbak Siwi bilang kayak gitu. Jangan keluar. Masih ada di atas. Masih ada di atas gitu. Jangan keluar dulu. Kamu jangan keluar Gun. Sama Ani jangan keluar gitu. 15 menit itu dalam mobil. Dia menunggu. Terus Mbak Siwi bilang, udah keluar. Dia ke minimarket, ambil minum, beli minum, dibagiin kan. Terus itu dia cerita kalau dari semua tempat yang tadi kita berhenti, kenapa kita harus milih bangunan itu? Yang tadi kita ngobrol itu yang terjadi Mbak Siwi panik itu bangunan dipercaya masyarakat sekitar tuh udah angker banget. Jadi Mbak Siwi bilang itu tuh dari di atas genteng, di apal pada datang gitu kan. Terus ada 2 atau 3 yang loncat ke atas mobil. Terus itu yang menyebabkan mobil jadi bolong remnya. Gitu kan. Aku nggak sempat lihat karena udah panik duluan gitu kan. Udah. Terus dia bilang, kamu tahu nggak sih kesalahan kita tuh apa di sini? Apa Mbak? Kalian berdua kan lagi dipingit. Gitu. Kalian berdua tuh lagi dipingit. Besok kalian jadi manten. Nah, ada cerita bilang kalau calon manten sama bayi yang baru lahir itu makanan buat mereka lah. Buat tumbal, buat syarat. Iya, baunya beda ya. Baunya beda katanya gitu. Jadi kamu tuh disukai gitu loh. Saat ini kamu disukai, jadi kamu tuh banyak membawa itu. Terus nanti kita nunggu dulu agak karena kan harus kalau balik ke desa lewat jalan itu lagi, lewat bangunan itu lagi kan. Jadi kita nunggu di situ dulu, udah bener-bener kabar dari Aldi nggak tahu gimana perkembangannya. Terus sekarang kita lagi malah ke sudut sama makhluk-makhluk ini. Terus aku udah ngelanggar pingit kan, udah ngelanggar ya perintah dari ya itu kan tradisi ya, perintah tradisi. Ya udah akhirnya diem aja aku. Terus akhirnya ya udah pulang lewat bangunan itu. Nah, di situ aku ngeliat tuh di bangunan itu pada berdiri. Ada yang perempuan, ada sosok yang gede, genderuwo juga, ada pocong. Tapi beda sama yang ada di hutan pinus. Jadi itu penghuni lain dari rumah itu. Dan rumah itu emang udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah dihuni di bangunan itu. Tapi apa bedanya sama yang di hutan pinus itu? Makhluknya kayak apa? Ya ini bertanduk. Oke. Gitu loh. Kalau yang tadi nggak bertanduk. Gitu kan. Ada banyak atau? Nggak sih. 4 atau 5 gitu aku. Gitu kan. Habis itu ya udah kita jalan pulang kan. Udah pokoknya bismillah, kita selamat jalan pulang. Terus lewat jalan yang tadi lagi dong yang turun terus kan. Itu alhamdulillah remnya nggak belum, udah aman tuh di situ. Terus masuk itu klakson terus, baca terus, masuk ke desa, lewatin hutan-hutan lagi, ngelewatin itu dong kebun-kebun salak lagi. Udah ditungguin tuh sama warga desa, udah pada teriak-teriak manten hilang gitu.
Udah sampai segitunya. Kan desanya kan ngumpul gitu, jadi kan informasinya gampang. Kalian kemana aja gitu kan? Kalian kemana aja? Nyari saudaraku yang hilang, kesasar di mana? Gak tahu, kita belum dapat informasi. Terus ini gimana? Ya itu lagi cari informasi di musola gitu kan. Pikiranku tuh mikirnya mereka bener-bener nemu desa itu apa bakal nemu desa gaib. Pikiranku waktu itu kayak gitu. Saat aku tunggu sampai subuh gitu kan, aku tunggu sampai subuh gak tidur. Terus udah dikasih wejangan lah sama orang tua situ. Kalian itu udah melanggar ini mau jadi manten kok kayak gini. Oh dasar anak modern kayak gitulah biasalah gitu kan. Ya udah, aku cuma diem aja sambil ngantuk gitu. Terus azan lah subuh. Azan. Aku telepon Aldi, buru-buru telepon Aldi. Di, udah dapat informasi belum? Kamu ada di mana? Gitu. Alhamdulillah udah mas, ini Mas Imin udah pulang. Bawa warga desa juga. Beneran warga desa? Beneran mas warga desa gitu. Kamu ngalamin hal-hal mistis kan? Enggak gitu kan. Ya udah, kamu sekarang di mana? Aku di desa C. Oh, yang putus yang ininya. Tadi putus longsor tadi. Terus kok bisa di situ? Di desa itu. Ya, nggak tahu. Kan bisa, tapi bisa lewat bawah kan? Tapi kan ini jalannya buat truk, Bang. Oh, gimana? Itu kan jalannya yang lewatin cuma bisa truk. Oh. Truk yang buat bawa salak itu. Oh. Mobil tuh kayak, aduh jalannya masih batu-batu semua gitu loh. Jalan daruratnya itu loh. Tapi dia pun juga nggak ngerasa lewat batu-batu? Nggak merasa lewat batu-batu, nggak merasa ada jalanan yang bolong gitu. Yang dia rasakan adalah lurus, mulus, banyak lampu-lampu kayak di tol. Terus tiba-tiba ada di desa yang jembatannya putus. Dia nggak lihat itu. Iya, cuma maksudnya ketika dia sadar dia ada di desa yang sebenarnya aksesnya jalannya putus. Tapi kok bisa nyampe sana? Oh, itu yang nggak masuk akal. Itu yang nggak masuk akal. Terus dia sadar-sadar tuh udah di depan tebing, ya sedikit lagi dia udah masuk jurang. Mungkin bisa kekunci pintunya tenggelam di sungai. Nah ternyata fungsi dari air tadi yang 5 itu supaya barrier. Oh, buat dilindungi lah gitu ya. Jadi itu fungsinya air itu tuh buat ngelindungin. Kalau mungkin ya nggak tahu ya nasibnya, nggak tahu ngerti orang. Mungkin nggak jadi menikah kali ya. Jadinya berduka karena ada saudara yang masuk ke sungai itu. Iya. Nah, terus aku udah aman, informasi udah dapet, proses evakuasi dong. Jam 7 tuh warga udah kumpul, warga desanya istriku. Evakuasi buat apa? Karena dia terjebak di situ? Iya, narik mobil. Iya. Dia nggak bisa mundur. Akhirnya jam 7 kita kumpul, terus aku ikut aku nawarin diri gitu kan, biar aku tahu keadaan saudaraku. Mas aku nggak usah ikut. Ingat Mas aku di rumah aja. Udah akhirnya aku pantau via telepon aja kan. Jadi jam 7 datang. Nah, jam 7 datang tuh proses evakuasi berhasil dilaksanakan jam 9. Kata Aldi, pakai Colt, tahu kan Colt, mobil Colt itu? Iya, Colt itu. Yang gede. Gede, itu nggak bisa. Terus pakai truk nggak bisa. Akhirnya mobil itu ditarik sama warga desa istriku sama warga desa itu. Ada sekitar 25-30 orang narik mobil itu bareng-bareng pakai tambang. Baru bisa keluar dari kebun itu. Yang lucunya, spion kanannya itu nabrak pohon salak, kena gitu. Padahal logikanya harusnya waktu masuk dia kena juga. Oke. Terus mobil tuh nggak ada lecet, masih mulus, masih bagus gitu loh. Pas masuk situ, baru deh dia kaget, dia telepon lagi, dia kaget, Mas, aku tadi malam nggak lewat jalan ini. Aku nggak lewatin jalan yang longsor ini, desa yang longsor ini aku nggak lewatin itu gitu kan. Dia ngeliat jalan yang mulus kan? Dia ada lampu-lampu gitu. Lampu-lampu gitu. Nah itu nggak ada tapi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Itu nggak ada. Di situ tuh nggak ada desa yang, nggak ada jalan. Terus ditelusurin balik itu nggak ada juga? Emang nggak ada Bang. Makanya pas dia bilang jalannya datar, lurus, ada lampu-lampu. Di sini kayaknya jalan lurus ada. Cuma yang ada lampu-lampu enggak, itu kanan kirinya sawah juga gitu. Dan kok bisa ujungnya di desa yang jembatan putus tadi? Iya tadi yang longsor. Karena aksesnya cuma itu? Cuma itu, satu-satunya jalan. Jadi pas ada itu di koran, jadi Banjarnegara tuh sering banget kan longsor gitu kan. Itu tuh tanah bergerak gitu, hancur. Jembatannya satu-satunya akses jalan itu hilang. Nah kemarin sebelum aku nulis cerita ini, aku datang lagi ke desa itu. Jalurnya udah bagus sih kan, emang 2018
ke 2022 kan udah lama banget ya. Pas datang ke desa itu udah bagus jalannya, terus jembatannya itu masih ada potongannya. Cuma jalur yang darurat tadi itu beneran dijadiin jalur akhirnya. Oke. Dijadiin akses. Nah, Tapi udah masih ada apa? Itunya bekasnya itu Bekas masih ada. Aku beberapa foto-foto juga bekas-bekasnya yang jembatan putus, terus rumah yang gantung itu tinggal satu ruangan gitu. Terus aliran kalinya ya dibikin lagi di bawahnya gitu. Udah bagus. Sebenarnya kalau pagi, waktu aku datang pagi, hutan pinusnya bagus banget. Tapi karena ini mencurigakan aja ya, kok tempatnya bisa jadi kayak gitu. Iya, itu. Cuma dan hutan pinusnya pun juga kalau malam kelihatan ada banyak. Ya waktu itu karena aku baru sekali dan lihatnya banyak, ya udah itu yang aku lihat. Dan habis itu pernikahan berlangsung. Nanti dulu aku mau ngejelasin perilaku warga desanya ke sini. Di sini tuh warga desanya baik-baik banget. Kepada mobil yang kesasar tadi gitu loh. Jadi mereka udah nolong, udah ngasih makanan, udah kasih minuman. Terus mereka tuh ya apa ya, sopan santunnya kan saudaraku mau ngasih imbalan gitu. Nggak mau gitu kan. Ya udah. Nah terus akhirnya singkat cerita kan akhirnya aku cerita sama Aldi kan ngobrol. Terus kayak yang kamu alamin apa di setelah itu? Nah setelah itu kan pulang tuh ke Tegal, pulang ke Tegal. Nah diantar tuh ke jalan provinsi sama rombongan dari desa istriku biar nggak kesasar lagi gitu kan. Sampai jalan provinsi ya udah jalan aja. Nah yang dipikirkan Aldi adalah perjalanan yang harusnya 4 sampai 5 jam, jam 10 pagi udah jalan, sampai Tegal jam setengah 6. Nyampe Tegal jam setengah 6. Ternyata pas udah di kota Tegalnya, udah nyampe di Tegal nih, udah lama. Sopirnya muterin kota Tegal. Kenapa? Bingung, masih linglung. Terus? Tuh, sampai rumah, akhirnya kan Aldi bangun tuh dari tidur, kan udah pada capek semua. Aldi bangun dari tidur. Dan yang nggak masuk akal lagi, ini sopir nggak mau gantian. Padahal Mas Imin tuh bisa. Tapi diajak ngobrol bisa? Ya kayak gitu, ditanya jawab, nggak ditanya nggak ngomong. Mas Imin udah kecapean, Aldi udah kecapean, pada dulu nggak bisa nyetir. Ya udah akhirnya sopir ini tuh pegang kendali terus. Nah pas udah di Tegal dia muter sampai akhirnya pada bangun. Terus Pak, ini kita udah ngelewatin ini loh, kok kita muter-muter di sini, ini udah sampai Tegal. Sedih banget. Pas ditepok sama Mas Imin, Pak sadar gitu kan, ini udah di Tegal. Astagfirullahaladzim Mas. Akhirnya diarahin tuh ke kanan, ke kiri, kayak orang kesasar banget gitu. Sampailah rumah. Di situ ditelepon bapak cuma cengengesan aja. Bapak tuh aku telepon waktu pas kejadian bilang, tenang aja. Adikmu sama saudara-saudaramu nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa, nggak bakal kenapa-napa. Aman gitu. Sampai rumah tuh bapak cuma cengar-cengir aja. Terus habis itu diomongin, yaitu masalah ya sopan santun lah di tempat baru gitu loh. Kamu ngapain aja waktu pas itu? Terus Aldi cerita tuh, Mas kamu udah ngomong suruh klakson di pohon ini nggak klakson. Terus kita sempat kencing sembarangan itu. Jadi ternyata faktor itu juga. Terus bapak cuma makanya kamu kalau di tempat-tempat asing, tempat-tempat baru, sopan santun, bukan sama orang yang dilihat aja, tapi kita nggak tahu juga daerah itu kayak apa, ada apa aja kayak gitu kan. Akhirnya pernikahan tetap berlanjut. Tanggal 14 rombongan dari Tegal datang semuanya. Aldi datang, Pak Duluk datang, Mas Imin datang, kecuali sopir. Kenapa? 1 minggu dia nggak masih linglung. Oh gitu. Masih di pingsan atau? Enggak kayak orang bingung. Diajak ngomong masih kayak orang bingung aja. Akhirnya baik-baik aja dia? Kan 1 minggu? 1 minggu, iya setelah itu diobatin bapak. Habis itu udah baikbaik aja? Udah baik-baik aja. Terus apa dia bilang? Ingat apa yang dia ingat? Aku nggak sempat ngobrol sama sopir itu. Aku juga, kalau bapak bilang, ya dia bilang, intinya dia bilang ngerasa kalau jalan yang dia pinginnya tuh jalan terus aja. Jalannya tuh masih panjang, nggak sampai-sampai. Menurut dia. Gitu. Perasaannya dia tuh, aku tuh nggak nyampe-nyampe gitu loh. Makanya dia pengen cepat sampai, tapi dia nggak pernah nyampe. Cerita ini aku simpen karena nggak boleh diceritakan sama keluarga dulu tuh. Nanti bikin bikin heboh lah gitu kan. Akhirnya baru aku buka di tahun 2022 ini.
Oh, baru lu 6 tahun lu simpen nih. Gue simpen. Tapi semua kan ngalamin nih. Si orang-orang yang di mobil itu ngalamin. Sepakat tidak untuk membuka. Terus di apa yang mobil di apa ada bunyi mobil di atap kan juga ngalamin. Yang ngalamin aku tuh. Oh, oke. Bunyinya. Enggak, maksudnya yang ngalamin aku, si Mas Babang sama. Iya, tapi satu mobil Iya. tahu kan bahwa ada bunyi. Tapi itu ya kita keep aja. Udah konsentrasinya sama pernikahan. Terus berarti yang ada di mobil itu juga semuanya ngelihat, yang mobil yang kesasar itu semuanya ngelihat bahwa ini mobil melewati jalanan yang lurus dengan lampu-lampu. Betul. Satu mobil. Satu mobil. Wow. Semuanya ngelihat itu. Ngeliatnya kayak gitu. Yang ngerasanya lurus gitu. Secara fisik itu mobil nggak mungkin nyebrang ke desa C. Secara fisik nggak mungkin. Karena kan jembatan putus. Yang jalur truk itu hanya untuk truk. Hanya untuk truk. Kalau mobil itu melewati jalan yang truk, apa dia jadi rusak atau? Iya rusak lah. Dan pasti orang inget ya? Pasti ingat, terus kerasa banget karena kan batu-batu. Ya maksudku untungnya itu mobil nggak terjun. Kan jembatannya putus tuh. Itu mobil nggak terjun gini. Tapi kan berarti mobil itu melewati jembatan kan? Melewati sebelah jembatan. Yaitu? Yaitu yang jalan darurat itu. Tapi kan kalau mereka melewati jalan yang darurat yang dilewatin truk, mereka ngerasa dong? Tapi kan mereka nggak ngerasa bang. Nah berarti mereka lewat mana? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oh, itu misterinya ya? Misterinya di situ. Sampai sekarang kita nggak tahu. Mereka bisa jalan ke desa C gitu kan? Tiba-tiba mereka tuh tiba-tiba udah di depan tebing, bawahnya sungai, kanan kiri pohon kebun salak, belakangnya turunan 30 meter. Nah itu posisi itu ada di mana? Setelah jembatan kah atau ya, masih di ujungnya sana? Masih ke sana lagi, ada desa, masih ke sananya lagi. Oh berarti ibaratnya mereka udah ngelewatin jembatan. Udah. Terus di ujung situ. Jadi udah ngelewatin jembatan, terus habis itu dia sekitar 1-2 kiloan baru ngelewatin desa, ada kebun lagi di situ. Oh. Terus waktu aku datang ke tempat itu ya masih ada peringatan, hati-hati tanah bergerak. Gitu. Terus kalau kondisi mobilnya dari bannya, dari apanya? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Seperti tidak melewati jalan Seperti tidak berbatu. Itu baik-baik aja. Bisa gitu ya. Itu mobil itu dipakai lagi waktu tanggal 14. Buat nikah. Buat pernikahan, dipakai lagi terus liatin. Nggak apa-apa. Terus kita tuh udah sepakat jangan ngobrol ini. Terus orang-orang desa tuh jangan, nanti kalau sama orang Tegal tolong jangan diomongin gitu. Nanti takut. Nanti malahan bikin was-was atau apa gitu kan. Tolong konsentrasi di nikah. Jadi aku juga nggak punya waktu buat ngeproses ini. Iya. Karena harus langsung konsentrasi ke pernikahan. Jadi aku kayak tiba-tiba dari yang sedih gitu kan, pusing, bingung, terus habis itu senang-senang karena menikah gitu. Iya. Tapi ini cerita menarik banget sebelum nikah ya. Iya. Pasti keinget terus. Ya keinget terus. Selalu itu inget terus. Oke, cerita ini ada di, katanya lo sempat nulis di Twitter juga? Di Twitter. Ya. Oh, itu berarti ada ya di situ Ada. ya? Ada di Terus threadnya juga. di thread di Twitternya @nugroagung. Nugro Agung. Terus aku juga mulai nulis di Karya Karsa juga. Oh iya, ada di Karya Karsa juga. Baru mulai. Oh, itu cerita horor juga atau? Aku sebenarnya punya banyak banget cerita horor. Oh gitu? Oke. Dari mulai dulu pernah di keluargaku dikirimin santet. Gitu. Terus sampai keluargaku nemu rumah angker dan akhirnya rumah itu bisa kita tempati. Oke. Itu semua ada di Karya Karsa juga? Itu lagi proses. Lagi mau? Lagi mau. Lagi itu aku tulis ini, yang cerita tentang rumah angker ini. Oke, itu dia tadi cerita dari Agung ya. Tadi sekali lagi kalau Twitternya di mana tadi? Nugroagung. @nugroagung. @nugroagung. Terima kasih udah berbagi, dan paling aneh adalah itu mobil bisa pindah tapi nggak ada yang penasaran. Nggak ada yang ngerasa gitu. Itu aneh. Mereka ngerasanya itu, gitu. mereka ngerasanya ya itu jalannya lurus, halus, ada lampu-lampu kayak di tol. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Ya, dadah.